Maka pada saat itu orang-orang yang tadinya kaya serta merta merosot karena ya bagaimanapun kebutuhan pokok itu menjadi satu hal yang sangat mendasar, karena orang kalau nggak makan ya dia akan mati. Dan sementara harga gandum terus meningkat dan beberapa kebutuhan pokok yang lainnya terus meningkat pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulas sedikit yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir ini kalau di terbitan Pustaka Arafah ini di halaman 369 atau di pasal yang ke-173, judulnya adalah Segeralah Menanam. Jadi pada tahun 575 Hijriah itu di Baghdad itu terjadi lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok. Dan setiap kali masa panen harga itu terus-menerus melonjak. Ya. Maka pada saat itu sangat menguntungkan bagi para petani yang secara umum mereka setiap tahun menanam dan setiap tahun dia memanen. Jadi ketika harga kebutuhan pokok itu melonjak dengan sangat tinggi, mereka sangat diuntungkan karena setiap kali panen harganya naik, setiap kali panen harganya naik, itu sangat diuntungkan. Sebaliknya orang-orang yang sebelumnya secara ekonomi dia berkemampuan, berharta, memiliki harta yang melimpah, tetapi dia bukanlah seorang petani, dia juga tidak punya lumbung padi untuk menyimpan bahan kebutuhan pokok, maka setiap hari yang dilakukan adalah menjual barang-barang properti dia, barang-barang kendaraan kah atau perabotan-perabotan dia untuk dijual untuk ditukar dengan makanan. Ya. Maka pada saat itu orang-orang yang tadinya kaya serta merta merosot karena ya bagaimanapun kebutuhan pokok itu menjadi satu hal yang sangat mendasar, karena orang kalau nggak makan ya dia akan mati. Dan sementara harga gandum terus meningkat dan beberapa kebutuhan pokok yang lainnya terus meningkat pada saat itu. Nah, Imam Ibnul Jauzi di sini mengetengahkan bahwasanya merenung di dalam jiwanya, oh beginilah keadaannya ketika orang-orang di kehidupan dunianya pada saat fisiknya sehat, dia memiliki waktu yang cukup, tetapi tidak digunakan untuk beramal soleh, tidak melakukan kebaikan. Mungkin dia memiliki harta, tapi harta itu tidak diinfakkan di jalan Allah. Dia mungkin punya harta tapi kikir ketika menafkahi keluarganya. Dia mungkin punya harta tapi mungkin abai kepada orang tuanya yang sudah tidak bekerja. Mungkin dia memiliki kekayaan yang sangat cukup bahkan lebih dari itu, tapi dia tidak peduli dengan tetangga kiri kanannya. Maka harta yang banyak itu menjadi tidak manfaat bagi dirinya ketika kemudian dia mati. Sebenarnya ketika orang-orang gemar berbagi dengan tetangganya kiri kanan, dia sangat perhatian dengan keluarganya, nafkah diberikan dengan sangat baik, kemudian orang tuanya juga gitu menunjukkan baktinya dengan mencukupi kebutuhan keluarganya, keluarga orang tuanya, begitu seterusnya. Maka sangat mungkin ketika di kehidupan akhirat dia akan memanen pahala yang melimpah. Begitupun juga betapa pentingnya bagi kita di kehidupan kita di dunia untuk terus belajar ya, agar dalam hidup kita ini ya kita melakukan segala sesuatu berpandu kepada ilmu. Kita punya persiapan. Kalau Rasulullah SAW itu mengetengahkan berkenaan dengan persiapan dalam kehidupan kita di akhirat itu paling enggak condong kepada 3 hal. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Hati condong kepada kampung halaman yang kekal dan abadi. Jadi orang mukmin itu yang hatinya sehat ya, dia akan condong kepada untuk memikirkan bagaimana kelangsungan hidupnya di kehidupan akhirat. Dia tidak disibukkan dengan pekerjaan di dunia dan hasil yang dipanen di dunia, tapi justru yang ia pikirkan adalah pertama ketika dia bekerja itu Allah ridha atau enggak. Kemudian ketika dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu digunakan untuk taat ataukah tidak, untuk menunaikan hak-hak keluarganya misalkan, untuk membantu yang lemah misalkan seperti itu ya, ataukah sebaliknya kan gitu. Jadi al-inabatu ila dari condong pada kampung halaman yang kekal dan abadi, termasuk dalam keluarganya dia akan memiliki visi akhirat ya. Jadi dia tidak akan membiarkan kemaksiatan itu ada di rumahnya, dia akan mendorong
anggota keluarganya taat kepada Robnya, begitu seterusnya. Yang kedua adalah watajafi andaril gurur. Dia tidak mudah terkecoh dengan pesona dunia. Dia menjauh dengan untuk bernikmat-nikmat dengan pesona dunia. Ya, namanya kenikmatan dunia yang datang di depan kita, ya kita nikmati. Tapi secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak lantas berfoya-foya, bermegah-megahan. Padahal diancam oleh Allah al-hakumut takasur. Ya, bermegah-megahan itu bisa melalaikan kalian, bisa mencelakakan kalian, gitu loh. Ya, jadi hati yang condong kepada kampung halaman yang kekal dan abadi, dia tidak mudah terkecoh dengan pesona dunia. Di mana dalam surat Fatir ayat 5 Allah mengingatkan, ya ayyunas inna wa'dahu haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, janji Allah itu hak. Kehidupan dan kematian itu hak, hari berbangkit itu hak, yaumul mizan itu hak, surga dan neraka itu hak sebagai tempat kembali. Maka janganlah pesona dunia itu memperdayakan kalian di satu sisi, di sisi yang lain. Jangan biarkan setan yang pekerjaannya menipu, memperdayai kalian itu membuat kalian terpedaya lalu mengikuti jalan-jalannya. Jadi yang kedua adalah watajafi andaril ghurur. Yang ketiga adalah wal istidadil maut qabla liqa'il maut. Siap mati sebelum datangnya kematian. Ya. Orang yang cerdas itu akan senantiasa untuk berusaha untuk mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Jadi menarik ya, pembahasan ini satu pasal saja, tapi bagi kita cukup menarik yang diuraikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Dan memang untuk pembahasan tazkiyah, buku ini sangat layak dibaca ya. Kita mungkin dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini mungkin kita merasakan kena imbasnya, misalkan mungkin adanya ujian dan cobaan yang bertutupi mendatangi kita. Selain kita taqarrub ilallah, tentu saja kita coba hadirkan bacaan-bacaan yang mungkin bisa lebih menenteramkan ya. Karena kalau Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Suratul Qadir ini kadang mengisahkan kondisi yang pernah terjadi di zamannya beliau itu, kemudian beliau juga mencoba mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi tersebut ya. Banyak dibahas di sini tentang keluarga, tentang tauhid, tentang akidah, kemudian juga berkenaan tentang tazkiyatun nafas. Ini banyak sekali dan sangat yang untuk dibaca. Dan saya sukanya dari kitab Syaidul Khatir terbitan Pustaka Arafah ini, layoutnya menarik ya. Terus kemudian poin-poin pentingnya juga di zoom di sini, ditandai, sehingga kadang kita begitu melihat poin yang menarik yang ditandai ini, jadi kita ingin baca keseluruhan dari yang ditulis di sini. Dan kita bisa buka di halaman manapun, apakah dengan mengawalinya, misalkan hari ini saya mengawali dengan membuka dari daftar isinya, ini kayaknya bahasan yang menarik untuk dibahas misalkan ini ya. Atau ya asal buka aja, kemudian kita, oh ini kok asikin baca aja. Nggak harus dibaca secara urut dari awal sampai akhir juga, tapi menarik di sini. Jadi kitab Syaidul Qadir termasuk kitab yang sangat saya minati. Saya di rumah ada tiga terjemahan, versi terjemahan, 4 versi terjemahan. Saya yang bagi saya cukup menarik, nyaman dibaca ini di sini. Dari sisi akurasinya insya Allah lebih akurat. Bukan bermaksud mengatakan yang sebelumnya tidak akurat, enggak, tapi akurasinya lebih dekat ketika membaca di dalam kitab Syaidul Qadir yang diterbitkan oleh Pustaka Arafah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.